teman-teman, kenalin nama aku Uci. Hari ini aku mau bawain informasi yang menarik nih untuk kalian semua. Tapi sebelum itu tolong like dan subscribe dulu ya. Kalian juga boleh kok share ke teman-teman yang lain, karena video ini informatif. Jadi nggak ada salahnya kan untuk berbagi informasi sama yang lain. Oke, kalau udah, yuk kita kembali ke topiknya. Hari ini aku mau berbagi informasi mengenai forgiveness. Apa sih forgiveness itu? Forgiveness berasal dari bahasa Inggris yang berarti pemaafan. Wardati dan Fatur Rahman mendefinisikan forgiveness sebagai kesediaan individu untuk melepaskan kesalahan masa lalu yang menyakitkan, sehingga individu tidak lagi dikuasai oleh amarah dan kebencian terhadap hal tersebut. Ada hal-hal yang mempengaruhi forgiveness, teman-teman. Yang pertama adalah empati. Empati merupakan kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Melalui empati, individu dapat ikut memposisikan dirinya sebagai pelaku yang merasa bersalah dan tertekan karena telah menyakiti. Yang kedua adalah atribusi terhadap pelaku dan kesalahannya. Ketika kita mengubah penilaian kita terhadap peristiwa yang menyakitkan, hal ini dapat membantu kita untuk memaafkan pelaku. Yang ketiga adalah tingkat kelupaan. Beberapa orang sulit untuk mengakui bahwa dirinya terluka. Semakin besar luka yang dipendam, maka semakin sulit seseorang untuk memaafkan. Yang keempat adalah karakteristik kepribadian. Kepribadian seseorang ternyata mempengaruhi seberapa mudah memaafkan orang lain. Karakter yang hangat, terbuka, dan fleksibel cenderung lebih empati sehingga memungkinkan untuk lebih mudah memaafkan. Yang terakhir adalah kualitas hubungan. Seseorang yang memaafkan kesalahan orang lain dilandasi dengan komitmen yang besar pada hubungan mereka. Kalian tahu gak sih kalau dengan memaafkan itu bisa membuat psikologis seseorang lebih sejahtera? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pridayati dan Indrawati, forgiveness memiliki hubungan positif dengan psychological well-being. Artinya, semakin tinggi pemaafan, maka semakin tinggi pula kesejahteraan psikologisnya. Dan sebaliknya, semakin rendah pemaafan yang dilakukan, semakin rendah pula kesejahteraan psikologisnya. Masa sih memaafkan bikin psikologis kita jauh lebih sejahtera? Kok bisa? Karena dengan memaafkan dapat mengurangi ketegangan emosional, membantu melepaskan emosi negatif, memudahkan penyembuhan luka batin, dan membantu mengembangkan potensi yang dimiliki. Memaafkan itu perlu proses. Proses memaafkan menurut Smedes yang pertama adalah membalut sakit hati. Sakit hati perlu dibalut, karena jika tidak, maka akan menggerogoti kebahagiaan dan ketentraman. Yang kedua adalah meredakan kebencian. Kebencian sangat berbahaya jika dibiarkan, karena kebencian akan melukai si pembenci lebih dari yang dibenci. Yang ketiga adalah upaya menyembuhkan diri sendiri. Memaafkan berarti melepaskan. Ketika kita dapat melepaskan kesalahan orang lain secara jujur dengan diri kita, itu artinya kita telah berdamai dengan diri kita sendiri. Yang terakhir adalah berjalan bersama. Pihak yang menyakiti harus meminta maaf dengan tulus, dan pihak yang disakiti perlu percaya akan ketulusan tersebut. Sehingga kedua belah pihak dapat berjalan bersama dan saling percaya. Memaafkan ini konteksnya bukan hanya ke orang lain loh, tapi juga untuk diri sendiri. Nah, sekarang kalian udah tahu kan kalau memaafkan itu berguna banget? Jadi, mulai sekarang belajar memaafkan yuk! Sekian dulu ya informasinya, semoga bermanfaat. Dadah!